Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap jamaah pengajian di channel ANC yang berbahagia, marilah pengajian hari ini kita mulai, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Untuk pembahasan atau pengajian pada hari ini, mari kita membahas tentang bagaimana hukumnya berjamaah kepada selain madhab. Beberapa hari yang lalu ada jamaah yang menanyakan tentang bagaimana kalau imamnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca suratul Fatihah, atau mungkin basmalahnya itu tidak terdengar. Apakah boleh kita itu makmum kepada imam tersebut? Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah, baik itu di desa apalagi di kota, bahkan mungkin di Saudi Arabia. Ceritanya juga Fatihah, ketika membaca Fatihah basmalahnya itu tidak terdengarkan. Pada dasarnya jamaah kepada imam yang tidak terdengar basmalahnya ketika membaca Fatihah, baik itu dibaca dengan lirih atau mungkin tidak membaca, ini adalah sah. Intinya basmalah itu ada yang berpendapat merupakan rangkaian dari suratul Fatihah, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu basmalah itu adalah termasuk ayat daripada Fatihah, sehingga ketika kita membaca suratul Fatihah wajib dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama, baik membacanya itu lirih atau keras. Kalau soal lirih dan keras ini adalah merupakan kesunahan, merupakan sunat hayat. Ini adalah tidak menyebabkan sah dan tidaknya sholat. Kemudian pendapat yang lain, yaitu dari salah satu mazhab 4 juga ada yang mengatakan bahwasanya basmalah itu tidak termasuk dari surat Fatihah, sehingga ketika membaca surat Fatihah tidak diwajibkan membaca basmalah. Dari ahli sunnah wal jamaah, terutama An-Nahdiyah, yang diikuti adalah salah satu mazhab 4, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i, yang merupakan mazhab yang mayoritas ya di Indonesia ini. Memang mulai pembawa Islam yang pertama yaitu mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga sampai sekarang di Indonesia ini mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i ini. Fatihahnya yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Itu perlu diketahui dulu bahwasanya masalah basmalah itu ada yang wajib dibaca, ada yang tidak wajib dibaca. Jadi ada dua pendapat ini juga harus dipedomi dulu atau diketahui dulu. Kemudian ketika imam yang mengikuti mazhab Syafi'i ya harus membaca basmalah ketika membaca Fatihah. Kemudian ketika
imam itu tidak mengikuti madhab Syafi'i, mengikuti madhab yang lain, artinya mengikuti madhab yang mengatakan bahwasanya suratul Fatihah ini tidak memasukkan ayat basmalah sebagai ayat yang pertama, maka ya tidak wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah. Kemudian bagi makmum, kepada orang yang tidak membaca Fatihah atau mungkin Fatihahnya itu tidak keras sehingga tidak terdengar, ini bagaimana ya? Intinya ketika kita itu makmum, di antara salah satu syaratnya menjadi makmum yaitu harus yakin bahwasanya sholatnya imam ini adalah sah. Ini yang di antara salah satu syaratnya. Jadi ketika kita itu yakin bahwasanya sholatnya imam itu sah, maka kita boleh makmum kepadanya. Ini yang pernah saya baca dari salah satu kitab syarahnya imam kita, yaitu ulama besar kita Al-Bantani, panjenenganipun Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan di antara syaratnya menjadi makmum yaitu harus yakin bahwasanya sholatnya imam itu adalah sah. Berarti jawabannya itu ya boleh-boleh saja atau sah makmum kepada orang yang tidak jelas bacaan basmalahnya tersebut ya. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin juga diterangkan di sini, walau syakka Syafi'iyun fi ityanil mukhalif bil wajibati indal makmum lam yu'akhir fi sihhatil iqtida'i bihi tahsinan lidzanni bihi fi tawaqqufil khilaf ya. Jadi orang yang bermadhab Syafi'i ketika mempunyai keraguan di dalam melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban sebagai makmum ya, misalnya ya tadi itu, misalnya makmum ini ragu apakah imamnya itu membaca basmalah atau tidak. Ini tidak membuat menyebabkan sahnya makmum kepadanya, itu tidak membuat bahaya bahwasanya jamaahnya itu tidak sah. Jadi ya, tidak berbahaya terhadap keabsahan jamaah tersebut, karena ini berdasarkan husnudzon terhadap khilafnya para ulama, karena memang para ulama di dalam masalah itu khilaf pendapat. Jadi kita husnudzon terhadap khilafnya para ulama, bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat terhadap masalah tersebut, sehingga khilafnya ulama ini membuat mudah kepada kita semua sebagai orang Islam. Jadi kita boleh mengambil salah satu pendapat dari beberapa pendapat tersebut, sehingga tidak berbahaya, sehingga tidak apa-apa, tidak adanya keyakinan bahwasanya hal tersebut sesuatu yang wajib. Misalnya Fatihah itu kita punya kewajiban kita tidak berbahaya mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya basmalah tersebut itu sesuatu yang wajib, itu tidak berbahaya. Fala yadurru adamu i'tiqadihi al-wujuba, sehingga tidak berkeyakinan bahwasanya hal tersebut itu sesuatu yang wajib, itu tidak berbahaya atau tidak apa-apa. Itu mungkin sebagai jawaban bahwasanya kita boleh berjamaah kepada orang yang tidak jelas basmalahnya, itu dibaca atau tidak dibaca ya. Tidak dibaca atau dibaca dengan suara yang tidak terdengar oleh jamaah, itu sah hukumnya. Karena hal ini penting disampaikan, banyak terjadi di kota-kota, terutama di daerah-daerah yang kita jumpai, kita kunjungi.
Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya kita maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.